Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Taufik Fadlur Rahman dengan nomor induk mahasiswa 1304211-028 dari kelas IF 4502.1 PJJ. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan satu materi, yaitu materi tentang sumber-sumber hukum Islam. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada tentang Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga tentang ijtihad. Tapi sebelum masuk ke materi pembahasan yang tadi, kita harus paham dulu apa itu sumber hukum Islam sendiri. Sumber hukum Islam yaitu segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, dan pedoman dalam syariat agama Islam. Adapun pengertian dari hukum itu sendiri yaitu menetapkan sesuatu atau tidak menetapkannya sama sekali. Jadi itu pengertian dari sumber hukum Islam. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran itu yaitu merupakan kalamullah atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab. Dan diturunkannya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau sekitar 23 tahun. Dan ayat yang pertama diturunkan yaitu ayat 1-5 surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kita diperintahkan untuk membaca. Jadi Al-Quran itu untuk dibaca. Lanjut, ada kedudukan dan fungsi Al-Quran untuk sumber hukum Islam. Kedudukannya yaitu sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan yang paling utama. Yang selanjutnya ada fungsinya yaitu sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lalu selanjutnya ada hadis. Hadis yaitu segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun takrir atau persetujuan Nabi, serta penjelasan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Kedudukan dan fungsinya hadis untuk sumber hukum Islam. Kedudukannya yaitu jelas sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, dan fungsinya yaitu yang pertama untuk mempertegas atau memperkuat hukum-hukum yang ada di Al-Quran. Jadi jika ada hukum dari Al-Quran yang kurang begitu jelas, maka diperkuat dan dipertegas lagi di dalam hadis. Yang kedua, untuk menjelaskan, menafsirkan, dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih samar. Sama seperti poin nomor 1, jadi jika ada ayat-ayat Al-Quran yang masih samar pengertiannya, yang masih samar tafsirannya, diperjelas lagi, lebih rinci lagi di dalam hadis. Dan yang terakhir ada ijtihad. Ijtihad yaitu mengerahkan tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis dengan syarat-syarat tertentu. Kedudukan dan fungsi ijtihad untuk sumber hukum Islam itu sendiri yaitu yang jelas, yang pasti sebagai hukum Islam, sumber hukum Islam yang ketiga, dan fungsinya untuk menetapkan hukum sesuatu yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi contohnya seperti hukum vaksin ketika bulan puasa kemarin, karena tidak ada pastinya di Al-Quran dan di Al-Hadis apakah diperbolehkan secara jelas boleh atau tidaknya, maka MUI melakukan ijtihad untuk membuat sumber hukum Islam itu sendiri. Lalu di sini ada bentuk-bentuk ijtihad. Ijtihad yang pertama ada ijma. Ijma itu adalah suatu proses mengumpulkan perkara dan memberi hukum atasnya serta meyakininya. Yang kedua ada kias. Kias yaitu suatu proses mengukurkan sesuatu atas lainnya dan mempersamakannya. Yang ketiga ada maslahah mursalah,
yaitu dalil hukum untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Jadi cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.